Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada ide bisnis saya, yaitu bisnis model kanvas pada studi kasus kafe. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Jafar Ali Hamzah, mahasiswa STEMIK Rosma Karawang, program studi Sistem Informasi. Seperti yang kita ketahui, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan ke-9 blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Oleh karena itu, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana bisnis model kanvas diterapkan di bisnis saya, yaitu tentang Sadika Susa Cafe. Yang pertama itu ada customer segment. Nah, customer segment bagian ini menjelaskan siapa pelanggan potensial dari bisnis kita. Pada bisnis model kanvas cafe kita ini, customer segmennya itu berfokus untuk semua kalangan dan segala usia. Kayak gitu. Yang kedua itu ada value proposition. Nah, value proposition ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan lainnya. Nah, di saya itu yang pertama ada menyediakan menu menyesuaikan kondisi kesehatan pelanggan gitu. Misalkan contoh ada menu yang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit diabetes dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang kedua itu harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Seperti itu. Yang ketiga itu ada delivery order, kemudahan transaksi via debit atau kartu kredit. Yang keempat, di cafe kita ini tersedia fasilitas colokan, wifi, smoking area, dan tempat pembuangan puntung rokok. Dan yang terakhir itu ada menu inovasi baru yang belum ada pada cafe lain gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada channels. Nah, channels ini sederhananya adalah media yang bisnis kita gunakan gitu untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan untuk sampai ke konsumen. Nah, di sini channels yang saya pakai yaitu karena di sini pada zaman sekarang itu teknologi berkembang pesat, makanya saya menggunakan e-commerce dan media sosial sebagai channels untuk bisnis saya. Karena hampir 100% orang-orang itu menggunakan media sosial seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada customer relationship. Customer relationship ini gimana ya? Jika channel itu lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka customer relationship itu adalah kebalikannya. Kita harus tahu bagaimana cara bisnis kita itu bisa terus keep in touch dengan para pelanggan gitu. Nah, di sini saya itu ada 3 poin. Yang pertama, komunikasi yang sopan pada kritik dan saran dari customer gitu. Yang kedua itu menyediakan diskon dan promo pada event tertentu. Yang ketiga terakhir membuat giveaway merchandise setiap bulan gitu. Jadi setiap bulannya nanti ada giveaway merchandise gitu. Entah gantungan kunci atau apalah gitu. Yang intinya agar kita bisa selalu dekat lah dengan customer seperti itu. Yang selanjutnya itu ada revenue stream.
Revenue stream itu tentu yang perlu kita tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberi pemasukan selain dari produk penjualan utama. Nah, di revenue streamnya pada bisnis saya itu tadi kita ada jualan merchandise selain jualan produk-produk yang ada di cafe saya gitu. Kedua, itu kita akan mencari sponsor dan mitra bisnis di dalam aksi promo gitu untuk meningkatkan keuntungan dari bisnis kita gitu, dan juga menambah kemitraan gitu, partner. Nah selanjutnya itu ada key activities. Key activities di sini bagian yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaannya gitu. Di sini saya hanya ada 2 poin. Yang pertama itu membeli bahan makanan dan minuman yang berkualitas. Yang kedua, mengolah bahan-bahan tersebut menjadi produk olahan yang mempunyai daya saing gitu. Meskipun rata-rata kafe itu banyak produk-produknya sama, tapi bagaimana di kafe saya ini mengolah bahan-bahan tersebut itu menjadi olahan yang mempunyai daya saing gitu, nggak kalah dengan kafe-kafe yang lain. Nah, terus selanjutnya ada key resources. Nah, key resources ini merupakan bagian sumber daya utama, dan key resources juga merupakan kolom yang menjelaskan aset strategi bisnis. Strategi bisnis saya itu asetnya pertama tempat itu milik sendiri dengan memisahkan ada smoking area dan non smoking gitu. Nah yang kedua alat makan dan minum itu kita standar gitu. Jadi standar di cafe itu seperti apa sih alat makan dan minumnya. Nah kita alat makan dan minum itu standar dengan kafe-kafe yang lain gitu. Terus ketiga itu ada alat pengolah bahan minuman gitu. Nah, alat pengolah bahan minuman di sini kenapa saya masukkan dalam key resources? Karena pada key activities itu kita mengolah bahan-bahan itu menjadi produk olahan yang daya saing. Jadi ketika kita mempunyai alat pengolah bahan makanan dan minuman yang berkualitas, pasti hasilnya juga akan mempunyai kualitas seperti itu. Nah, selanjutnya ada key partnership. Nah, key partnership tidak tidak ada bisnis yang besar yang bisa berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu membutuhkan mitra atau partner. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Nah, di cafe saya ini ada 3 mitra atau partner yang bekerja sama dengan saya. Yang pertama itu ada supplier biji kopi, terus kedua ada supplier bahan makanan dan minuman, yang ketiga ada kemitraan dengan beberapa sponsor untuk penjualan merchandise atau ada promo-promo. Nah itu partnernya kita dengan beberapa sponsor juga ada. Nah yang terakhir itu ada cost structure. Cost structure ini kita menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis ini gitu. Ada 4 biaya yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis ini. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku dan biji kopi berkualitas. Terus kedua itu ada gaji pegawai. Ketiga itu ada alat pengolahan bahan baku dan minuman. Yang keempat terakhir adalah biaya kemasan dan packaging gitu. Baik, itu mungkin ide bisnis dari saya menggunakan
bisnis model kanvas ya pada studi kasus itu kafe. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.